Haleluya, selamat pagi, shalom. Shalom. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Amin. Pagi hari ini kita mau mempersiapkan diri kita mau mempersiapkan hati kita mau masuk hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Mari sebelum kita menaikkan pujian kita, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk tundukkan kepala. Sama-sama kita berdoa. Segala puji, segala hormat, dan kuasa hanya bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Jikalau kami boleh hadir, berkumpul di tempat ini untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Sebagai satu persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau melayakkan hidup kami, Engkau melayakkan hati kami, untuk kami datang di hadapan tahta kudus-Mu pagi hari ini Bapa. Berilah Tuhan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kami naikkan pujian Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah, kami tinggikan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan pagi hari ini di tengah-tengah kami. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus pagi hari ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Sama-sama katakan Hosana bagi Tuhan. Hosana, Angkat suaramu katakan. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan Kemuliaan
kemuliaan. Mari sama-sama angkat tangan kita katakan Hosana. Hosana, Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, Hosana. Kau yang layak, Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. mari lebih lagi katakan Kau yang layak Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Sungguh nama Tuhan yang terbesar pagi hari ini. Sungguh hanya nama Yesus saja yang layak kami tinggikan pagi hari ini. Hosana bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin Tuhan. Hosana, Katakan Hosana bagi Tuhan. Hosana, Hosana. Singing Hosana. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Lebih lagi katakan layak. Kau yang layak Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Hanya namamu yang terbesar Tuhan. Namamu besar Termulia namamu besar. namamu besar termulia. Mari naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini bagi Tuhan kita. Mari sembah Tuhan kita. Haleluya. Hosana bagi namamu Tuhan. Segala pujian hanya bagi Allah. Kau yang layak terima pujian penyembahan. Hosana, Hosana bagi Hanya namamu yang layak ditinggikan pagi hari ini Tuhan. Tiada nama lain yang layak diagungkan pagi hari ini selain nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kau yang layak terima pujian, syukur, penyembahan yang terbaik pagi hari ini.
Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami yang terbaik bagi Engkau Bapa kami. Rama Sakarawa Sikirawa 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 Rama Sakarawa Sikirawa 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 Rama Sikirawa Sikirawa Sikirawa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Dalam hidup kami mau nyatakan Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di atas segalanya Tuhan. Terima kasih. Kaulah segalanya Benar Tuhan. di dalam hidup, Biarlah segala kerajaan-Mu Tuhan. kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kuandang Selama kami hidup, selama hidupku, rindu Tuhan untuk selalu mengasihi-Mu. mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Pagi hari ini kami nyatakan Tuhan dengan iman kami. Kaulah segalanya Amin Tuhan. di dalam hidup, Kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan. kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, Kami rindu Tuhan untuk selalu mengasihi-Mu. mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, Kami selalu mengasihi-Mu Tuhan. mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Amin. Haleluya. Bapa dan Rajaku. Haleluya. We worship Yesusku. Kami bersyukur ya Bapa, di tengah-tengah situasi yang ada, di tengah-tengah beban yang terjadi di dalam hidupku.
Hari ini Tuhan berikan kami hati untuk datang sujud di hadapan-Mu. Bapa, Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah pertolongan kami yang sejati. Hari ini Bapa, kami akan memulai ibadah pagi ini. Bapa, hamba menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu. Baik hamba-Mu yang menerima tamu, hamba-Mu WL Singer, hamba-Mu pemain musik, LCD tamburin, guru-guru sekolah minggu, dan juga hamba yang akan menyampaikan isi hati-Mu hari ini. Biarlah Engkau memperlengkapi kami masing-masingnya Bapa. Hamba juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat hari ini. Bapa, biarlah oleh pertolongan-Mu Tuhan, ketika mereka keluar dari tempat ini, mereka mendapatkan sukacita yang berasal dari Engkau. Dan hajar kami untuk tunduk di hadapan-Mu hari ini. Hamba menyerahkan ruangan ini Tuhan, Kau kuduskan, sucikan dengan darah-Mu ya Bapa. Segala penyakit-penyakit menular aku patahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah sukacita dari surga mengalir pada saat hari ini. Sehingga ada kekuatan mengalir dalam hidup kami. Amin. Yaitu kuasa dari Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ya, siap memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya, terima kasih. Shalom. Siap memuji Tuhan, amin. Baik, sebelum kita bersorak bagi Tuhan, saya tanya kabar Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Saudara? Bersama Yesus kita pasti bisa, amin. Kita percaya bahwa bersama Yesus kita pasti mampu melewati segala sesuatu, amin. Pagi hari ini kita mau bersuka cita bagi Tuhan kita. Sebab kita percaya bahwa jika roh Allah ada di dalam setiap hati kita, maka sukacita Tuhan akan memenuhi kita, amin. Baik, yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan. Tuhan memberiku kegirangan, Amin. dan sukacita melimpah. Mari umat Tuhan, mana suaranya? Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, Yesus. Ku terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Come on, 1, 2, 3. Tuhan memberiku kegirangan, Haleluya. dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak.
Biarlah janji-janji Tuhan kita terima pagi hari ini. Sebab kita adalah kaum daripada Yehuda. Terima janji aku terima janji Allah. Bagi kaum Yehuda, Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, Firman Allah kami genapi. kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Sama-sama angkat tangan kita, katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, aku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, aku bersorak. Katakan haleluya. Haleluya, aku bersorak. Haleluya. Haleluya, aku bersorak. Haleluya. Sukacita dan kegirangan dari Tuhan turun atas setiap kita pagi hari ini. Dan kita mau serukan nama Yesus pagi hari ini. Nama yang berkuasa, nama yang mematahkan segala kutuk dan kuasa kegelapan. Mari lebih lagi berjalan bagi Tuhan kita. Come on. Namamu Tuhan yang layak ditinggikan Tuhan. Namamu yang berkuasa pagi hari ini. Katakan bangkit. Bangkit. Serukan nama Yesus. Maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis menang. Kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari yang percaya bahwa nama Yesus Tuhan, nama yang berkuasa, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan. Nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Come on. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari angkat tangan kita, katakan nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di
Tuhan. Nama Yesus kota benteng yang nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat terkasih di dalam Tuhan. Sukacita luar biasa bagi Tuhan. Pagi hari ini nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Tiba saja kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita pagi hari ini seperti hati rusa yang haus akan kebenaran Tuhan. Rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami rindu Tuhan, Kau semakin dekat kepada kami Tuhan. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Ini kerinduan kami Bapa. Hatiku tak tahan menunggumu. Cara pagi hari ini Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam
Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi Padamu tinggal dalam indahnya dekapan. Mari jemaat saja katakan hanya Engkau. Dengan iman percaya kita katakan. hanya Engkau Yes, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan pagi hari ini. pribadi Kerinduan kami Tuhan umat-Mu. ada yang tersembunyi Yes Tuhan. bagimu. Benar. Kami terbuka di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Yes Lord. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Mari sama-sama naikkan pujian ini katakan hanya Engkau. Saya persilakan pada hambanya. Pribadi yang mengenal tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan. Kasih-Mu tinggal dalam indahnya dekapan. Kasih-Mu. Pada Tuhan, apa yang kami naikkan melalui pujian saat hari ini, Engkau mengetahui setiap hati kami masing-masing pada saat hari ini. Kerinduan kami Bapa untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Sebab kami tahu bahwa kekuatan rohani kami ada pada firman-Mu. Oleh karena itulah Bapa, kami rindu bersama-sama hari ini menerima berkat melalui firman-Mu. Bapa, tutup bungkus setiap jemaat-Mu. Biarlah hari ini Tuhan, hati mereka tertuju kepada-Mu. Begitu juga hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu hari ini. Tuhan, kuduskan hamba-Mu ini. Pakailah hamba-Mu dia Bapa untuk menjadi saluran berkat-Mu melalui firman-Mu hari ini. Aku tahu Bapa bahwa firman-Mu itu seperti pedang bermata dua yang tajam Tuhan. Firman-Mu itu juga akan mengoreksi hidupku. Aku siap ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan dulu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, kalau hari ini saya boleh menemui Bapak Ibu sekalian, dan saya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya karena ada beberapa yang baru. Saya sebagai wakil gembala malu. Tadi tiba-tiba ada orang baru dan setelah saya tanya ternyata dia sudah terdaftar sebagai anggota jemaat. Wakil gembala nggak tahu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi sebenarnya saya khotbah pada minggu kedua, tetapi karena ada sesuatu hal, Pak Gembala ada acara di Jakarta, akhirnya saya diundur dan disuruh untuk melayani pada minggu ketiga dan yaitu hari ini. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Lukas pasal 15, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 24. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat 24. Bagi Bapak Ibu sekalian yang membawa Alkitab maupun HP, yang isi Alkitab bukan isi WA, hari ini mari saya mengundang kita bangun bersama-sama. Kita bangun bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan baca bergiliran. Saya akan baca ayat 11, kemudian Bapak Ibu ayat 12, selanjutnya kita berganti-gantian sampai dengan ayat yang ke-24. Firman Tuhan tentang anak yang hilang. Ayat 11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat semua yang hadir pada saat hari ini. Ya, firman Tuhan ini mungkin kita sudah sering kali mendengar. Mungkin ketika saudara waktu kecil sudah percaya kepada Tuhan Yesus, pasti sudah pernah mendengar cerita tentang anak. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama, dan saya percaya bahwa setiap firman Tuhan itu ada hal-hal yang baru yang akan kita dapatkan. Kalau kita
kita baca di dalam ayat 11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 orang anak. Berulang-ulang Yesus memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya. Dan hari ini dia memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Tetapi judul yang saya berikan pada saat hari ini yaitu sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Apa? Seringkali kita berpikir sikap yang bagaimanakah yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu kita akan bersama-sama mendengarkan, merenungkan, dan belajar melalui firman Tuhan hari ini. Dikatakan bahwa ada seorang bapa yang memiliki 2 orang anak. Saya percaya bahwa bukan bapak ini yang melahirkan. Ya. Tetapi bapak ini yang membesarkan anak. Saya cek cari-cari tidak ada namanya. Tetapi anak-anaknya disebutkan anak yang sulung dan anak yang bungsu. Saya percaya bahwa setiap orang tua yang memiliki anak pasti memiliki suatu rencana dan tujuan untuk anak tersebut. Sepertinya anak katakan amin. Oh ya, yang belum anak dengarkan baik-baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap anak-anak kita memiliki suatu sikap dan pribadi yang berbeda. Dan sebagai orang tua pasti tahu bagaimana caranya mendidik anak-anak itu, mengajar anak-anak itu, supaya ke depannya menjadi anak yang baik, berhasil, dan takut. Itu adalah impian dari seorang ayah kepada anaknya. Sehingga seringkali seorang anak memberikan teguran kepada anak-anaknya jikalau anak-anaknya itu keluar dari jalur-jalur yang benar. Dalam artian dia mau keluar ke jalan yang tidak baik, maka orang tua itu pasti memberikan nasihat. Kadang ada orang tua yang memberikan nasihat cuma memandang anak itu kalau salah. Dan anak itu mengerti. Terkadang ada anak yang diberikan kata-kata kalau dia salah. Dan anak itu mengerti. Terkadang orang tua juga memberikan teriakan kepada anak yang salah. Dan anak itu baru mengerti. Bahkan terkadang ketika anak itu salah dipukul. Baru ia mengerti. Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 23 ayat 13 sampai 14, jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Orang tua tidak pernah berpikir untuk menyakiti hati anak-anaknya. Orang tua tidak pernah berpikir untuk membuat anak-anaknya celaka. Tetapi pikiran orang tua supaya membuat anak-anaknya itu menjadi anak yang sukses ke depan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi dengan firman Tuhan yang kita baca tadi? Dikatakan ayat 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pelajaran-pelajaran yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya terkadang tidak bisa ditangkap oleh anak-anaknya. Ia lari dari pelajaran yang diberikan oleh orang tuanya. Ia mendapatkan pelajaran di luar. Ia mendapatkan apa yang dia lihat, yang menurut dia adalah sesuatu yang baik. Kalau kita melihat di sini, si bungsu ia datang kepada orang tuanya dan meminta warisan kepada orang tuanya. Karena ia melihat bagaimana kehidupan di luar yang bebas, hidup berpoya-poya, hidup bersukacita, tidak ada yang melarang. Dan dia ingin melakukan hal itu.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang ayah pasti selalu memberikan nasihat. Selalu memberikan nasihat supaya anak ini tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi apa boleh buat? Karena anak ini terus meminta, yang merupakan haknya, bagiannya. Sebagai seorang bapa, dia pun memberikan kebebasan kepada anaknya. Karena dilihat anaknya ini mungkin sudah dewasa. Sudah tahu mana yang benar, mana yang baik. Orang tuanya memberikan kebebasan kepada anaknya. Dan apa yang terjadi? Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan ketika dibagi harta kekayaannya, baik si bungsu maupun si sulung mendapatkan bagiannya, terutama yang bungsu mendapatkan bagiannya, dan dia apa yang dia lakukan? Dia menjual semua harta yang dia dapatkan untuk menjadikan berupa uang, lalu dia pergi jauh meninggalkan orang tuanya untuk mendapatkan suatu kebebasan, tidak terkekang oleh orang tuanya. Menurut dia, padahal orang tuanya itu mempunyai rencana-rencana yang indah pada dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Amsal 13 ayat 18, sana dikatakan bahwa kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Ya adikku sekalian, kalau orang tuamu mendidik engkau, ingat, kalau engkau mengabaikan didikan, maka kemiskinan dan cemooh itu yang akan engkau terima. Beberapa hari kemudian anak bungsu ini menjual seluruh bagiannya. Lalu ia pergi ke negeri yang jauh. Ia memboroskan hartanya yang ia miliki dan hidup berpoya-poya. Dia menggunakan berkat itu dengan seenak. Dia tidak ingat lagi kepada orang tuanya. Dia hanya berpikir bahwa aku sanggup untuk melakukannya. Dia berpikir bahwa aku mampu untuk menjalani hidup ini. Ia berpikir bahwa ia akan mampu lebih besar dari apa yang orang tua miliki. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Peristiwa yang sangat mengerikan terjadi. Di mana ada bencana kelaparan. Setelah uangnya habis untuk berpoya-poya, maka terjadilah kelaparan yang sangat besar di dalam negeri itu. Dan ia pun, anak bungsu ini pun mengalami hidup yang melarat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akibat dia tidak menerima didikan, dia mengalami cemooh dan kemiskinan. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya adalah anak-anaknya Tuhan. Seringkali kita mempergunakan kekuatan kita sendiri. Padahal firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan apa? Manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 5 saudara bisa baca. Bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Si bungsu mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahwa ia mampu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik daripada orang tuanya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika ia mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika ia berusaha untuk menjadi dirinya yang paling utama, ia mengalami kemiskinan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Zaman sekarang ini kita seringkali melihat dan mendengar ada begitu banyak yang mengalami kemerosotan. Orang-orang kaya menjadi miskin. Orang-orang yang tadinya hidup berpoya sekarang menjadi melarat. Karena mereka memiliki utang yang besar.
Dan apa yang terjadi yang dialami oleh si bungsu? Ia melarat, ia berusaha untuk hidup. Dan ia selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia lupa dengan bapaknya. Bapaknya yang mengasihi. Bapaknya yang memiliki hidup itu. Bapaknya yang memiliki segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan untuk hidup pada akhirnya. Yang tadinya ia seorang yang kaya raya. Tetapi karena ia tidak mau mendengar didikan orang tuanya. Ia menjadi miskin dan melarat. Dan untuk menyambung hidupnya. Ia pergi untuk bekerja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam hatinya masih berpikir. Bahwa jikalau aku bekerja, aku akan sanggup untuk bisa hidup lebih baik lagi. Jikalau aku bekerja, aku sanggup untuk memulihkan ekonomi yang aku miliki lagi. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata ketika ia terus bertahan, tidak ingat kembali kepada bapaknya, maka ia mengalami semakin hari, semakin melatih hidup. Bahkan untuk mengisi si perutnya, dia berusaha untuk mau makan makanan yang akan diberikan babinya. Tetapi itu pun dilarang oleh pemiliknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa mengerinya jikalau kita mengandalkan hidup dengan kekuatan diri sendiri. Hari ini, kalau saudara mengalami persoalan-persoalan yang engkau alami, saudara dan saya, mari kita bawa pada Bapa kita yang ingat kembali. Kita memiliki Bapa yang penuh kasih. Bapa yang tidak seperti manusia miliki. Kasihnya berbeda. Tadi pagi saya mengirimkan satu SMS WA. Satu renungan ketika saya merenung kembali. Apa yang saya alami. Seringkali saya melakukan kasih itu dengan ada sesuatu, ada maksud tertentu. Seringkali kita mengasihi orang. Kalau orang tersebut mengasihi saya. Seringkali kita melakukan suatu kejahatan. Kalau orang itu melakukan kejahatan pada kita. Tetapi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, betapa baiknya Bapa di surga itu. Amin. Ia tidak pernah melihat saudara dan saya. Ia tidak pernah melihat kesalahan-kesalahan saudara dan saya. Yesus yang kita sembah adalah Bapa yang sangat mulia. Bapa yang sangat baik. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah kepada Bapa yang baik. Kembalilah berharap kepada Bapa yang baik. Jangan takut. Mungkin kita berpikir, oh saya orang yang berdosa. Saya tidak layak datang kepada Bapa. Aku tidak mau datang kepada Bapa. Seringkali ketika kita menghadapi persoalan-persoalan, seringkali kita kecewa. Dan pada akhirnya kita lari dari pelayanan. Kita lari dari semangat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita lari untuk selalu datang kepadanya. Doa mulai dihilang. Pujian kembali dihilang. Dan kita lari kepada hal-hal yang menurut kita bisa sanggup untuk memulihkan. Tetapi ketahuilah, semuanya itu sia-sia. Mari kita belajar. Dan apa yang dilakukan oleh si bungsu ini. Dia telah melakukan perbuatan yang sangat tidak baik kepada bapaknya. Tetapi apa yang terjadi? Sikap hati yang bagaimana ia miliki? Ia sadar bahwa apa yang ia lakukan, ia sadar bahwa semuanya serba sia-sia. Ia sadar bahwa hanya kembali kepada Bapa dan mengikuti ajarannya, ia akan dipulihkan kembali. Ayat 17 berkata, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi di sini mati kelap. Ia sadar.
Tuhan menginginkan saudara dan saya untuk berbalik kepada Bapa, untuk berbalik kepada orang yang sangat mengasihimu. Dia selalu menunggumu. Mari anak, dia tidak pernah melihat engkau orang berdosa, engkau tidak layak datang kepada. Bahkan Yesus berkata, aku datang untuk mencari orang yang berdosa. Ia pun memberikan suatu perumpamaan. Seseorang memiliki hutang 100.000 misalnya, dan yang lainnya memiliki hutang 1 juta. Ketika semuanya dihapus, siapakah yang paling berbahagia? Apakah yang memiliki hutang 100.000 ataukah yang memiliki hutang 1 juta? Siapa? Iya, yang memiliki hutang. Hutang saudara mungkin lebih besar nilainya daripada apa yang telah saya lakukan. Tetapi ketika engkau sadar, ketika engkau berbalik pada jalannya Tuhan, ketika engkau mencari Bapamu yang benar, kembali bertobat, maka Ia akan menunggu. Dan apa yang dikatakan? Akhirnya dia sadar, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dia menyadari akan hal itu. Dia sadar akan hal itu. Dan apa yang dialami oleh bangsa Israel juga dulu. Ketika ia keluar dari Mesir, Tuhan memberikan begitu banyak hal-hal yang indah. Bagaimana perlindungan Tuhan luar biasa. Tapi terkadang juga bangsa Israel melawan Tuhan. Padahal Tuhan sudah memperlihatkan siapa dirinya. Tetapi ia melawan. Tetapi ketika bangsa Israel kembali kepadanya, maka Tuhan pun mengasihi dia. Dalam Ulangan 30 ayat 2-3 firman Tuhan mengatakan, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah perkataan Tuhan. Itulah perkataan Yesus yang kita sembah. Jikalau engkau kembali dan sadar, maka Tuhan akan memulihkan keadaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali kepada pencipta kita. Kita kembali kepada Bapa kita. Di tengah-tengah situasi yang terjadi pada saat hari ini, jangan tinggalkan Yesus. Jangan engkau lari dari hadapan. Jangan engkau berpaling dari hadapan. Karena Ia tidak pernah menyakiti engkau. Ia tidak pernah tidak berbuat baik kepada. Bahkan Ia berkata, marilah, aku menunggumu. Betapa indahnya jikalau seorang berkata ketika kita bersalah, kemudian orang yang kita ajak bersalah itu berkata, mari saudaraku, aku mengasihimu, aku mengampunimu. Dan Tuhan Yesus berkata juga, Tuhan, ampun Bapa, ampunlah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tidak layak, ketika kita merasa tidak layak, ketika kita mau kembali dan bertobat, itulah sikap hati yang menyenangkan hati. Ketika engkau berbalik dan menyadari kesalahanmu dan mau bertobat dan mohon ampun di hadapan Tuhan, itulah sikap hati yang menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Ia berkata pada dalam diri, aku tidak layak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ia berpikir seperti itu dan ia mau mengatakan kepada orang tuanya. Dalam ayat 19, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dan apa yang terjadi? Ketika
ketika ia pergi kepada bapaknya. Ia menyadari kesalahannya. Dikatakan ayat 20, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat. Ayahnya tidak pernah melupakan wajah anaknya. Ayahnya selalu ingatkan anak-anaknya. Gerak-geriknya, semuanya ia ingat. Hingga ketika ia melihat anaknya itu, ia berkata lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Betapa baik hati Bapa. Ketika kita berdosa, kita menyadarikan hal itu. Kemudian kita berbalik dan bertobat. Datang kepadanya. Dia akan merangkul kita dan mencium. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dia merangkul. Dia mengasihimu. Dia menyayangimu. Hingga ia selalu rindu untuk selalu bersama dengan. Ketika bapaknya merangkul dan mencium anak itu, si bungsu itu. Lalu kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik. Suatu keindahan, suatu kebaikan yang luar biasa. Ketika orang yang bersalah kepada kita, dia datang, dia akan merangkul dan memberikan yang terbaik. Saudara coba renung. Renungkan masing-masing siapa diri saudara. Apa yang telah saudara lakukan? Apakah engkau sudah layak di hadapan Bapa? Tapi dengar, bahwa Bapa merangkulmu dan menciummu karena engkau dikasihi oleh Bapa. Saya sering berpikir, Tuhan, aku orang berdosa. Aku rindu untuk melakukan seperti apa yang kau kehendaki dalam hidup. Aku rindu untuk melakukan teladan-Mu Bapa. Tetapi seringkali aku tidak sanggup untuk melakukannya. Aku seringkali berdosa, aku marah, aku emosi. Tetapi Engkau begitu baik. Engkau tidak membenci aku, tetapi Engkau merangkul dan menciumku. Serta berkata, aku mengasihimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah Bapa. Itulah Bapa. Itulah Bapa kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan lari. Jangan lari dari hadapan Tuhan. Ketika engkau bersalah, engkau berdosa. Cepat berbalik kepada Bapa kita. Sadar dan bertobat. Sebab Bapamu menunggumu sampai hari. Jangan pakai kekuatanmu sendiri, semuanya akan sia. Jangan kau menjadi orang yang pintar. Ketahuilah bahwa kekuatan manusia itu tidak ada arti kalau dia tidak bersandar kepada Bapa. Amin. Dia memberikan cincin. Ini artinya kasih yang tidak. Dia memberikan jubah kemuliaan. Tubuh yang baru dia berikan kepada orang-orang yang mau berbalik dan bertobat. Dia meninggalkan orang-orang yang telah bersama-sama dia. Tetapi ia datang kepada saudara dan saya, orang-orang yang bertobat. Betapa indahnya. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada saat hari ini. Itu menjadi berkat buat kita semua. Saudara dan saya. Bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Saudara dan saya adalah orang-orang spesial di hadapan Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Oleh karena itu tetap datang kepada Bapa. Luangkan waktu. Masih ada kesempatan.
datanglah di kaki. Berdoalah. Saya percaya bahwa Bapa yang baik tidak pernah meninggalkan anak. Amin. Berjemaat yang dikasih oleh Tuhan. Saya mengundang ke bangun kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang singkat. Kita menghormati apa yang pemerintah sampaikan. Kita harus membatasi perkumpulan-perkumpulan kita. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini singkat. Tapi biarlah dimengerti firman Tuhan pada hari ini. Dan menjadi berkat buat saudara dan saya. Mari renungkan firman Tuhan ini. Apakah yang saudara telah lakukan di hadapan Bapa di surga? Apakah selama ini saudara merasa bahwa tidak membutuhkan Bapa di surga? Bahwa saudara sanggup untuk menjalani hidup ini? Atau hari ini saudara menyadari, Tuhan, aku tidak mampu. Aku hanya berserah kepadamu. Dan hanya Engkaulah yang memampukannya. Jikalau hari ini kau berdosa, jangan berpikiran bahwa aku tidak layak kepada Bapa karena aku berdosa, lebih baik aku lari. Tapi dengar hari ini bahwa Bapa mengampunimu, menunggumu. Sebesar apapun dosamu, Tuhan akan melupakannya jikalau kau bertobat dan berbalik kepadanya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam kubur laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Memandang indah hati yang hancur. Memandang kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Masihkah saudara berkeras hati? Masihkah saudara memakai kekuatanmu sendiri? Masihkah saudara berpikir bahwa aku akan lari karena aku tidak layak untuk menerima kasih Tuhan itu? Masihkah engkau berpikir karena dosa-dosaku aku tidak mau datang kepada Bapa? Tetapi belajarlah seperti apa yang dilakukan oleh si bungsu ini. Ia menyadari kesalahannya. Ia tahu bahwa tidak bersama Bapa, ia akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Harta yang ada padamu tidak akan membuat engkau damai sejahtera. Tetapi jikalau ada hati Tuhan bersamamu, jikalau penyerahan hidupmu sungguh-sungguh kepada Bapa di surga, disitulah ada damai sejahtera yang sejati.
Mari kita angkat pujian ini lebih dalam lagi. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, Ke dalam bumi laut, Kau melemparkan dosaku. Kau perhitungkan kesalahanku. oh betapa besar, Betapa besar pengampunanmu, Tuhan. Engkau pandang indah hati yang hancur. Oh, berterima kasih, berterima kepadamu Bapa di surga. kepadamu ya Cuma pengampunanmu Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. betapa besar, Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Kau pandang indah hati yang hancur. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. pengampunanmu Tuhan, Pengampunan yang Kau beri, pengampunanmu Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pengampunanmu, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. mari beri kemuliaan untuk Bapa kita di surga yang baik. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu ya Bapa. Engkaulah Bapa yang baik. Pengampunanmu, Pengampunanmu yang besar. Pengampunanmu ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Ini kami Bapa, dengan kerendahan hati kami, kami datang di hadapan-Mu. Sungguh Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sangat mencintai kami.
Bapa yang mencintai bukan karena ada sesuatu, tetapi cintamu tulus kepada kami. Ampuni aku Bapa, ampuni kami. Ampuni jemaat Kingdom of Love Tuhan, yang sering kali menyakiti hatimu. Kami tahu dan kami sadar Bapa, betapa berharganya kami hidup bersamamu. Betapa berbahagianya jikalau kami hidup bersamamu. Karena kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau memberkati firman-Mu ya Bapa. Engkau memberkati setiap hati kami hari ini. Engkau memberkati anak-anak kami. Engkau memberkati kedua orang tua kami. Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada saat hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Mari yang diberkati sama-sama katakan, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba sahabatnya, kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan melalui amplop pertama dan kedua. Bapak Ibu yang belum memperoleh amplop, boleh lambaikan tangan. Yang diangkat tangannya. Kalau sudah semua, mari sama-sama kita angkat persembahan kita. Dan nanti Bapak Nyoman Gideon memimpin kita di dalam doa. Mari kita angkat persembahan kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala kasih setia dan segala kebaikan-Mu bagi hidup kami. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan segala berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Sungguh kami rasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur dan berterima kasih buat semua yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami Bapa. Juga berkat yang sudah Tuhan curahkan bagi hidup kami. Dan sebentar Bapa jemaat akan memberikan persembahan, memberikan sebagian daripada berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan sucikan persembahan kami pagi ini Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami akan memberikannya dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan untuk maju ke depan. Dari sebelah kanan saya dulu. Di sebelah kiri saya. Tahu maka engkau akan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Ibaratkan digoncangkan tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Taburlah maka engkau akan menuai suatu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Haleluya, Tuhan memberkati setiap apa yang Bapak Ibu Saudara tabur pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita, kita akan
mendengar pengumuman kegiatan gereja kita. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Tadi pengumuman, mungkin ada pengumuman tambahan dari tidak ada, atau mungkin ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangan? Sudah semua ya, sudah jemaat semua. Jemaat-jemaat yang setia, mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk, kita akan akhiri ibadah kita saat siang hari ini. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami sangat bersyukur dan terima kasih. Waktu yang singkat ini Tuhan, Kau masih izinkan kepada kami untuk selalu bersekutu, untuk selalu merenungkan kebenaran firman-Mu. Waktu yang singkat ini Tuhan, ajar kami untuk mempergunakan sebaik-baiknya. Karena tiba waktunya kami tidak bisa untuk melakukan hal ini. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami senantiasa, Tuhan ajarkan kami untuk selalu
melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan. Bapak, kami sangat bersyukur kalau ibadah pagi ini kami boleh lakukan. Dan kami tahu itu bukan karena kekuatan kami, tetapi itu semua karena Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau memberkati setiap hamba-hambamu yang sedang mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Baik hambamu penerima tamu, WL Singer, tamburin, pemain musik, LCD, dan juga yang menyampaikan isi hatimu Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Biarlah Engkau memakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Hari ini juga Tuhan, hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Bapa, hamba tidak tahu persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hamba tidak tahu beban-beban yang mereka hadapi hari ini. Dan hambanya percaya hanya kepadamu lah Bapa, yang mengetahui setiap hati kami masing-masing. Setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi. Oleh karena itulah hamba datang di hadapan-Mu Bapa. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau menolong setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat hari ini. Maupun yang mendengar, yang melihat, yang menyaksikan melalui tempat lain. Hamba berdoa ya Bapa, biarlah Engkau turut campur tangan di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Karena kami sadar bahwa hanya Engkau-lah yang sanggup untuk menolong kami. Kami sadar Bapak, ketika kami berpaling dan bertobat dan berbalik kepada jalan-jalan-Mu Bapak, maka Engkau akan memulihkan kehidupan kami. Berkati iman kami ya Bapa. Berkati keluarga kami ya Bapa. Supaya kami masing-masing belajar untuk melakukan, belajar untuk mengisi waktu ini dengan baik. Bapa juga menyerahkan buat staf pengembalaan di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Apapun yang ditugaskannya Tuhan, biarlah Engkau menolong mereka sehingga mereka boleh melakukan tugas-tugas yang Kau percayakan kepada mereka. Hari ini juga hamba berdoa buat gembala kami, Bapak Pendeta dengan Suwardana, yang tidak ada bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang sedang berada di Jakarta bersama dengan keluarga. Tuhan, melindungi, membentengi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu selama di Jakarta, oleh perlindungan-Mu Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan ketika ia kembali dan bersama berkumpul dengan kami tempat ini, kami boleh melihat hamba-Mu dalam keadaan sehat. Dan diberkati Tuhan. Berkati pelayanannya ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Sebentar kami mau pulang Tuhan. Namun sebelumnya kami ingat akan bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Engkau menolong, berikan roh yang takut akan Engkau. Sehingga di dalam pelayanannya kepada masyarakat, di dalam memimpin bangsa ini Tuhan, mereka boleh memimpin dengan hati yang tulus. Terima kasih Bapa di surga. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Dan memberkati engkau kasih kami. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah roh, jiwa, dan tubuhmu. Amin. Diberkatilah pelayananmu. Amin. Diberkatilah ladang benam pekerjaanmu. Amin. Diberkatilah adonan kebutuhanmu sehari-hari. Amin. Diberkatilah pundi-pundi keuanganmu. Amin. Diberkatilah keluar masukmu. Mulai saat hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya.
aku berlimpah-limpah dan memenuhi daerahku. Dan kiranya Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.